Lumayan kan? Bagus sekali, tampan dan menawan. Kau pantas memakainya. Apa itu? Surat yang ditinggalkan kakek guru Chongyang pada nenek guru. Ayo kita lihat. Ini surat mereka. Tidak baik kita melihatnya. Saat kita sembahyang untuk jadi suami istri di depan gambar kakek guru Chongyang, apa kau lihat tatapan mata pendeta itu? Kita seperti orang berdosa yang menghina mereka yang sudah wafat. Aku berani bertaruh. Kata-kata dalam surat ini yang ditulis untuk nenek guru pasti sangat romantis. Harusnya pada waktu itu aku perlihatkan surat ini pada para pendeta itu agar mereka merasa malu. Benar juga. Dulu nenek guru ingin sekali hidup bersama Wang Chongyang. Kita lebih bahagia dibandingkan mereka. Ayo buka dan baca. Satu saja ya? Iya, satu saja. Aku mulai ya. Seperti bertemu dengan adik Ying. Kemarin, aku dan prajurit Jin bertempur di Bukit Epo, mengalami kekalahan kecil di periode kedua terpanas tahun ini. Prajurit yang terbunuh 400 orang. Kakek guru Chongyang, kau benar-benar pria sejati. Setelah bicara panjang lebar semua tentang masalah peperangan dan para pejuang, tidak ada sedikit pun yang berhubungan dengan cinta. Apalagi kata-kata cinta. Jadi pantas saja sikap nenek guru begitu dingin. Tidak begitu. Ketika nenek guru menerima surat itu, hatinya begitu gembira. Kenapa kau bilang begitu? Coba kau pikir, Wang Chong bilang kalau dia sedang menghadapi masalah yang begitu genting. Tapi dia masih ingin menulis surat untuk nenek guru. Itu membuktikan di dalam hatinya hanya ada dia. Masuk akal. Kalau begitu kita lanjutkan. Coba kau lihat. Dulu nenek guru juga pernah mengalami luka parah. Tapi akhirnya bisa sembuh total. Jangan-jangan lukamu akan pulih seluruhnya dalam setengah tahun. Kalau begitu aku akan merawat lukaku selama setengah tahun. Sepucuk demi sepucuk surat sudah dibaca. Sudah banyak yang dibaca, jadi tanggung kalau tidak baca surat yang terakhir. Adik Ying, dengar-dengar di bagian paling utara yang sangat dingin, ada sebuah batu yang dinamakan giok dingin. Menghilangkan penyakit kronis dan mengobati penyakit mematikan. Aku memintanya untukmu. Apa yang dimaksud ranjang giok dingin? Seharusnya yang dibicarakan ranjang giok dingin. Tak disangka, ranjang giok dingin diberikan oleh Wang Chongyang untuk mengobati luka nenek guru. Kalau kakek guru Chong yang berkata begitu pasti ada maksudnya. Ranjang giok dingin adalah hasil pencariannya. Kalau tidak, dia tidak akan membawa ranjang itu dari tempat yang sangat jauh. Tidak mungkin luka nenek guru bisa sembuh begitu saja, kan? Tapi aku tidak pernah mendengar guru berkata itu bisa mengobati luka. Ranjang giok dingin punya karakteristik khusus. Kelihatannya benda sakti. Tapi bagaimana caranya untuk mengobati luka? Yoko, apa yang kau pikirkan? Ranjang giok dingin ini pasti bisa mengobati lukamu. Tapi apa harus ditumbuk halus dulu baru diminum? Atau harus menggunakan obat yang lain? Tapi Nenek Sun sudah melayani dan mengikuti nenek guru begitu lama. Jika ranjang giok dingin dapat mengobati luka, tidak mungkin dia tidak bilang padaku. Lagi pula, guruku meninggal karena lukanya parah, tidak dapat disembuhkan. Yoko, kau jangan begitu. Yoko. Bagaimana nenek guru terluka? Guru jarang keluar dari kuburan kuno. Tapi suatu kali, kakak seperguruan cari masalah di luar. Dia kembali ke kuburan kuno. Karena belas kasihan, guru keluar untuk menemuinya. Tiba-tiba ada orang jahat yang menyerang guru. Kungfu orang jahat itu sangat tinggi. Guru tidak sanggup menghadapinya. Dalam keadaan bahaya, dia sudah mau meletakkan batu pembelah naga untuk mati bersama.
Ketika orang jahat itu sudah mulai terdesak, guru menotok jalan darahnya. Tapi aneh sekali, tidak tahu kenapa kakak seperguruan membuka jalan darah orang jahat itu. Kemudian orang jahat itu mendadak menyerang guru sehingga guru terluka. Kungfu orang itu pasti hebat. Kau tahu dia dari partai mana? Aku sudah sering bertanya, tapi guru tidak mau mengatakannya. Guru tidak mau kalau hatiku tercemar. Guru takut aku balas dendam. Nenek gurumu benar-benar orang baik. Setelah terluka, guru malah pindah dan semakin jauh dari ranjang giok dingin. Guru mengatakan, kungfu perguruan saling mendukung dan menentang terhadap hawa dingin. Biasanya kalau berlatih kungfu dapat menambah tenaga dalam. Tapi setelah terluka, malah harus menjauhi hawa dingin. Benar yang dia katakan. Saat berlatih tenaga dalam, kita harus melepaskan pakaian hingga panas dalam tubuh bisa dilepaskan. Hawa dingin dari ranjang giok dingin hanya akan memperparah luka seseorang. Lalu kenapa kakek guru Chong yang berkata kalau ranjang giok dingin bisa mengobati penyakit? Sebenarnya apa maksudnya? Saling mendukung dan menentang. Saling mendukung dan menentang. Yoko, ada satu hal yang guruku belum pernah mengerti. Kenapa kakak seperguruan mau membuka jalan darah orang itu? Aku juga tidak tahu. Limojo banyak melakukan kejahatan, tapi tetap masih hidup. Selama hidupnya, Long Er tidak pernah mencelakai orang lain. Tapi kenapa hidupnya begitu singkat? Tuhan, Tuhan, apa kau benar-benar tidak akan membuka matamu? Kalau Tuhan berbelas kasih dan memberkati agar lukanya bisa sembuh total, aku akan bersedia melakukan apapun. Ouyang Fong, Ouyang Fong, Yoko, Yoko, Yoko di mana kau? Yoko, Yoko. Long Er, ada apa? Jangan tinggalkan aku. Tadi aku bermimpi kau menghilang. Aku... Jangan takut. Tenang saja. Seumur hidup ini aku tidak akan meninggalkanmu. Ada yang sudah kupikirkan dengan jelas setelah kau sembuh. Aku dengar di bagian selatan, setiap musimnya seperti musim semi. Setelah kau sembuh total, kita akan pindah ke sana. Kita cari ladang untuk memelihara ayam dan bebek, untuk menjalani kehidupan yang tenang. Dan saat itulah kau melahirkan anak yang banyak untukku. Bagaimana? Kau mau anak laki-laki atau perempuan? Menurutku lebih baik anak perempuan. Jadi nanti kita akan memiliki banyak sekali Xiaolong nih di rumah kita. Tadi kau meneriakkan nama Ouyang Fong. Sebenarnya ada apa? Oh, Nenek Sun pernah bilang kalau orang jahat itu adalah Ouyang Fong, ayah angkatmu. Pada waktu itu, orang yang bisa melukai guruku tidaklah banyak. Meskipun ayah angkatku saat itu orang yang jahat dan hina, tapi apa benar menyalahkannya dalam segala hal? Sejujurnya kungfu ayah angkatku memang tidak ada tandingannya di dunia. Tidak benar. Orang jahat yang dimaksud itu seharusnya ayah angkatku. Kenapa? Bahkan totokan nenek gurumu di jalan darah ayah angkatku tidak dilepaskan oleh Limojo. Karena memang sama sekali tidak kena. Bukan dia yang melepaskannya. Mana mungkin? Ayah angkatku punya kungfu yang hebat. Saluran energi bergerak berlawanan arah, maka seluruh saluran darah akan berpindah tempat. Meskipun ditotok akan seperti tidak ditotok. Energi bergerak melawan arah. Kau bisa diselamatkan. Kau bisa diselamatkan. Kau bisa diselamatkan. Yoko, apa yang kau katakan? Ranjang giok dingin memang bisa mengobati penyakitmu. Aku beritahu, kau masih harus jadi istriku dalam waktu yang lama. Ranjang giok dingin ini saling mendukung dan menentang dengan kungfu perguruan kita. Kalau digunakan untuk berlatih kungfu, bisa menambah tenaga dalam. Begitu kita sedang terluka, hawa dingin yang dipancarkan oleh ranjang giok dingin ini bisa memperparah luka kita.
Itulah alasan kenapa dulu saat nenek guru dilukai ayah angkatku Ouyang Fong, dia tidak bisa menggunakan ranjang giok dingin ini. Tapi Long Er, kalau kau bisa membalikan arah saluran energimu, ranjang giok dingin ini adalah alat bantu yang luar biasa. Membalikan arah saluran energi di atas ranjang giok dingin. Benar. Itu artinya kau bisa membalikan arah kita perawan giok. Aku masih belum mengerti. Kita perawan giok akan membawa saluran energi, bergerak searah dan menghasilkan hawa dingin. Kalau gerakannya berbalik arah akan menghasilkan hawa panas yang murni. Kalau kau bisa melakukan gerakan berlawanan arah dari kita perawan giok untuk mengubah tenaga dalam dari yang lembut menjadi lebih kuat, hawa panas akan dihisap oleh ranjang giok dingin ini. Tinggal gunakan tenaga dalammu untuk membuka titik saluran energi utama di seluruh tubuhmu. Bagus sekali. Yoko, kau pintar. Ayo. Celaka. Kenapa? Apa kau tidak mendengar anak bayi itu menangis lagi? Setiap kali di saat yang penting, Xiao Xiang selalu saja berisik. Kau begitu terluka parah, mana boleh diganggu. Kau benar. Kita harus mencari tempat yang aman supaya bisa lebih fokus. Akan ku cari tempat yang tenang untuk menidurkannya dulu. Nyonya Kui, aku tidak mengerti. Kita sudah tiba di Gunung Songnan. Kita masuk ke dalam kuburan hidup dan mati untuk menyelamatkan putrimu. Terima kasih untuk perhatian Pendeta Li. Tapi aku dan suamiku punya hubungan yang sangat dalam dengan perguruan Quan Chen. Karena sudah datang, jadi harus masuk untuk menyapa. Menurut apa yang kau katakan, jika memang anakku ada di tangan Yoko, maka seharusnya tidak berbahaya. Karena kau sudah punya keputusan, maka aku tidak bisa memaksa. Nyonya Ko, Kepala Pendeta Qiu mempersilahkan kalian menyusuri jalan kecil. Baiklah, ayo kita jalan. Pendeta Li, mari ikut dengan kami. Aku tidak bisa naik gunung. Begini saja, aku tunggu kalian di sini. Istana Chongyang tempat yang suci. Kau seorang yang jahat, tidak mungkin berani ke sana. Ayo jalan. Silakan. Kau tenang saja, aku sudah menempatkan Xiao Xiang di tempat aman. Bagaimana kalau dia lapar? Aku sudah memberinya bubur, dia sudah tidur. Jangan ditunda lagi. Ayo kita obati lukamu. Akan kuarahkan hawa panas di sini untuk masuk membuka setiap titik saluran energimu. Balikan arah pernafasan dalam tubuhmu untuk membuka setiap saluran energi. Ketika hawa panas kembali ke ranjang giok dingin, lukamu akan semakin berkurang. Aku pikir untuk membuka 36 titik saluran energi utama bisa berlangsung paling cepat dalam beberapa hari. Paling lama berlangsung setengah bulan. Tapi dalam masa pengobatanmu ini, tidak boleh ada yang mengganggumu. Tapi kuburan kuno ini, tempat yang paling baik untuk mengobati lukamu. Wang Chong yang sudah mendirikan kuburan kuno dan menyiapkan ranjang giok dingin ini agar aku bisa mengobati lukaku, bisa dikatakan sudah saling impas. Bagaimana Hakim Roda Emas? Apa kita akan lepaskan dia? Kalau kita sudah bisa hidup bahagia dan tenang, itu sudah cukup. Baiklah, aku turuti semua katamu. Setelah lukamu sembuh, kita jangan bertarung dengan siapapun. Untung Nona Fuer tidak memutuskan kedua tanganmu. Jika terjadi, kau tidak bisa mengobatiku. Kalau dia potong kedua lenganku, kau mesti punya sepasang kaki. Kalau kau obati dengan kedua telapak kaki, kau jangan mengeluh bau ya. Ayo kita mulai. Sungguh tidak disangka, Yoko dan Nona Lung akan membuat masalah yang besar. Jangan bicara seperti itu. Karena masalah itu hatiku tidak tenang. Keberadaan mereka berdua belum jelas. Aku mengutus orang untuk mencari informasi. Tapi sampai sekarang belum ada kabar. Jika demikian, mungkin mereka berdua kembali ke kuburan hidup dan mati. Mereka kembali ke kuburan kuno? Ini mana mungkin? Aku dengar dari Limocho, jalan masuk kuburan hidup dan mati sudah ditutup oleh batu pembelah naga. Kalau kau mau masuk ke sana, harus melalui jalur air di bawah tanah. Makanya Yoko mencuri peti besar di pavilion. Sudah pasti digunakan untuk membawa Nona Lung. Oh, ternyata begitu. Kau ini memang sangat mirip dengan ayahmu.
sangat pintar, juga sangat cerdas. Benar begitu kan? Ibu, kita selamatkan Siang Er. Kak Yoko membawanya ke kuburan kuno. Walaupun tindak tanduk Yoko kelihatannya aneh, tapi pada akhirnya dia melakukan yang benar dan jujur. Kita harus segera menemukan dia. Tapi, ada seorang teman lama yang perlu kau temui dulu. Teman lama? Paman Guru, Astaga, jalanmu tidak bersuara. Mau mengagetkan siapa? coba kau lihat siapa yang aku ajak untuk menemuimu. Siapa? Ternyata kau. Bocah tua nakal, sudah sekian tahun, tapi kau tidak berubah juga. Kau juga tidak berubah, masih begitu cantik. Oh iya, kenapa tiba-tiba kau ingin menemuiku? Di mana saudaraku yang bodoh itu? Sudah, tidak perlu dicari, dia masih di kota Xiangyang. Kau belum bilang kenapa menemuiku. Tentu saja ada masalah penting. Tapi, temui dulu seseorang yang istimewa. Adik Yilu, kenapa belum keluar? Guru, murid memberi hormat padamu. Semoga guru sehat-sehat saja. Anak muda, semoga kau juga selalu sehat. Bangunlah guru. Paman Guru, dia... Sini. Aku sudah bilang, jangan sampai orang lain tahu aku ini gurumu. Kenapa kau tahu lupa? Aku tidak memberitahukan pada Nyonya Kui. Hai, kau ini bagaimana? Kertas tidak bisa membungkus api. Di perguruan Kuancen, selain kau, bocah tua nakal, siapa lagi yang setelah menerima murid lalu menetapkan begitu banyak peraturan? Memangnya kau saja yang mengenalku? Aku jadi tidak mengerti. Kau sudah menerimanya jadi murid, kenapa dia tidak boleh memberitahu orang lain kalau kau gurunya? Kau benar-benar tidak tahu ya. Waktu kecil, dia sangat mirip denganku. Gemuk, suka main, dan menyenangkan. Lalu aku pikir, kalau aku menerima murid yang begitu menyenangkan, maka akan bertambah lagi seorang bocah tua nakal. Tapi ternyata dia tidak begitu. Siapa sangka, semakin besar semakin tidak mirip denganmu. Semakin dewasa semakin sopan. Jadi kau menyesal dan tidak bersedia mengakui. Benar kan? Kau ini makin besar kenapa makin tidak menyenangkan. Tapi kungfunya hebat juga. Begini saja, Cuci, dia bergabung saja dengan kalian. Kelak kalian akan disebut 8 murid Kuancen. Guru, Aku bukan pendeta. Kalau aku bilang boleh, pasti boleh. Iya kan? Iya. Jadi begitu saja ya. kakek guru, ketua, ada masalah besar. Pasukan Mongol datang dalam skala yang besar. Aku sudah tahu. Tawaran mereka tidak akan diterima. Pasukan Mongol menyerang Gunung Zhongnan sudah diduga. Hanya tidak disangka begitu cepat. Pendeta Chiu, jadi apa rencanamu? Pasukan Mongol menyerang dalam skala yang besar. Tentu saja istana Chongyang akan bersimbah darah. Walaupun kita hebat, tetap tidak dapat melawan pasukan Mongol. Aku sudah pikirkan. Segera tinggalkan istana Chongyang dan masuk ke dalam gunung. Cuji, kalau kita mundur akan memalukan di kemudian hari. Paman Guru, kakek guru Chongyang bekerja keras umur hidupnya untuk mendirikan perguruan Kuancen sampai seperti hari ini. Tidak mungkin aku berani menghancurkan seluruh usaha dari kakek guru. Aku terpaksa berbuat begitu. Kita hanya dapat melindungi nyawa para murid perguruan Kuancen. Kelak, barulah kita punya kesempatan untuk bangkit lagi. Ini asli atau palsu? Benar kata pendeta Chiu. Selama masih hidup, masih ada harapan. Baiklah, kami mendengar usulanmu. Baik. Kakak seperguruan, Tetua, aku tidak berbuat semua tugas yang jahat. tetua perintahkan sudah kami laksanakan. Dan sekarang kami tunggu perintah selanjutnya. Baik. Semoga kali ini kakak seperguruan Segera kau laksanakan. Baik, agar kami semua aman. ayo. Semuanya, pasukan Mongol sudah menyerang ke sini. Waktunya benar-benar tidak pas. Kalian datang dari jauh sekali ke Gunung Zhongnan. Tapi aku malah tidak sanggup menjadi tuan rumah yang baik. Benar-benar menyesal. Pendeta Chiu, kau sudah menyiapkan semuanya dan kau berbakat. Jadi masalah ini seharusnya ringan bagimu. Jika perguruan ini bangkit lagi, pasti akan lebih jaya. Sekarang kami akan mencari Yoko karena ada masalah. Jadi kami permisi.
Jaga diri kalian. Ayo pergi. Tunggu dulu. Muridku. Kau orang Mongol kan? Guru. Ayahku tidak taat pada permaisuri dan sudah dicabut jabatannya. Bahkan sudah dibunuh oleh pihak istana. Sekarang aku melindungi adik-adikku. Kami ke selatan untuk mencari perlindungan. Kami tidak ada bedanya dengan warga biasa. Baiklah kalau begitu. Kalau tidak aku akan melumpuhkan kungfumu. Kau ikutlah dan bantu Nyonya Kui. Baik guru, siapa suruh panggil guru? Mari kita pergi. Heh, ternyata kau murid si bocah tua nakal itu ya? Pendeta Lee, kami sudah dapat kabar. Yoko memang ada di kuburan kuno. Ternyata Yoko dan adik seperguruanku ada di dalam. Baguslah kalau begitu. Sekarang kau bisa letakkan beban hatimu dan merebut kembali kitab Perawan Giok. Ternyata Nyonya Kui pintar. Kau punya maksud tertentu menyelamatkan orang. Ternyata demi kita Perawan Giok. Nyonya Kui, karena kau sudah berhasil menebaknya, maka aku akan berterus terang. Aku akan bantu merebut kembali putrimu. Dan kau bantu aku merebut kembali kitab Perawan Giok. Nyonya Kui mantan ketua partai pengemis dan juga seorang pahlawan wanita. Jadi tentu saja, aku akan menepati janjiku. Jadi kau mengancam kami? Benar Nyonya Kui. Jangan masuk perangkapnya. Pendeta Lee, Yoko adalah anak dari teman suamiku. Dia memang ada masalah denganku. Kalau bertemu, semua prasangka bisa diselesaikan. Jika Siang Er memang ada di tangannya, pasti dikembalikan padaku. Tidak perlu bilang merebut kembali. Kalau begitu, kita jalan masing-masing. Limocho! Hari ini dendam keluarga Wu denganmu harus diselesaikan. Benar, Limocho. Jangan harap kau bisa pergi begitu saja. Kalau kalian mau membunuhku, lakukan saja. Nyonya Kui, kau pintar dan punya banyak akal. Karena Yoko ada di gunung ini, kau pasti dapat menemukan dia. Kelihatannya, kau tidak perlu aku untuk memimpin perjalanan. Ibu, jalan masuknya sangat rahasia. Kita kan orang luar. Bisa-bisa kita tidak menemukannya. Nyonya Kui, Yoko dan Nonalung sudah lama di dalam kuburan kuno. Mereka pasti akan keluar untuk mencari makanan. Asal kita sabar menanti, pasti akan bertemu mereka. Menunggu untuk mencari kelinci. Memang ide yang bagus. Sudahlah Nyonya Kui. Untuk apa banyak omong kosong? Bunuh saja dia. Lalu kita cari Yoko. Benar. Pendeta Lee, sekarang tergantung padamu. Apa yang akan kau lakukan? Aku memang mau mencari Yoko. Jadi ikuti saja aku. Aku pernah bilang, masuk ke sini sudah tertutup batu pembelah naga. Jika mau masuk ke sini, hanya dapat melalui jalur air bawah tanah. Siapa di antara kalian yang bisa berenang, dapat mengikuti aku masuk ke sini. Karena aku tumbuh di Pulau Persik, berenang itu sangat mudah bagiku. Benar, kami berdua bisa mengikutimu. Walaupun aku tidak jago berenang, tapi menahan nafas tidak masalah buatku. Baik, dan kau Nyonya Kui? Nyonya Kui belum lama melahirkan. Staminanya belum pulih, belum bisa berenang dulu. Kebetulan adik Se dan adik Wan juga tidak bisa berenang. Mereka bisa menemani Nyonya di sini. Tapi... Nyonya Kui, aku juga mau bertemu dengan Yoko. Aku akan masuk ke kuburan kuno. Caranya? Apa kau bisa berenang? Benar Nyonya Kui, kakakku lama tinggal di tepi sungai. Bahkan di musim dingin sering masuk ke dalam sungai untuk menangkap ikan. Silahkan kalian atur dulu. Aku jalan duluan. Adik Yelu, Limocho itu kejam. Aku takut dia mencelakai kalian di dalam kuburan kuno. Kau harus makin waspada. Tenang saja. Ayo kita berangkat. Ayo. Kalian hati-hati. Baik, Ayah.
Istirahatlah dulu. Akan kubuka beberapa saluran utama di energi dulu. Kalau titik saluran itu sudah terbuka, maka luka dalammu akan semakin cepat sembuh. Yoko, apa kau merasa lelah? Tidak. Lungar, kau harus ingat. Nanti kau harus fokus. Kalau kau tidak fokus, maka kondisimu akan semakin parah. Situasinya berbahaya. Tenang, aku tidak akan membuatmu khawatir. Kalau Pendeta Lee tidak mengarahkan jalan, kita mungkin tidak menyangka di sini masih ada dunia lain. Semua lilin di sini sudah dinyalakan. Jadi Yoko pasti ada di sini. Ikuti aku saja. Limocho, sebenarnya kami mau dibawa kemana? Kalau mau mencari Yoko, ikuti aku saja. Jangan banyak bicara. Kau ingat jalannya atau tidak? Terus terang saja. Jangan berbuat hal licik. Aku tidak punya rencana licik, tapi di sini banyak perangkap. Limocho! Gawat, dia sudah pergi. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Nona tenang saja. Kalau dia bisa keluar dari tempat ini, kita pasti juga bisa. Aku takut mati lemas di sini dan tidak bisa keluar. Kau hanya bisa berteriak saja. Apa gunanya itu? Emangnya kau berguna? Sudah jangan bertengkar. Sebaiknya cari jalan keluar. Kalian jangan bertengkar lagi. Ayo cepat cari jalan keluar. Ayo cepat. Ayo. Ayo. Akhirnya mereka dapat kusingkirkan. Adik seperguruan dan Yoko menganggap aku tidak bisa berenang. Mereka pikir aku tidak tahu jalan rahasia. Tapi apakah mereka ada di sini? Di dunia tidak ada hantu. Pikiran manusia yang menciptakannya. Tidak dapat didengar dan dilihat. Ilusi tidak nyata. Jalan rahasia untuk masuk ke kuburan kuno hanya diketahui Limocho dan muridnya. Tidak peduli siapa, tapi menerobos masuk dalam situasi genting ini. Kami berdua tidak berdaya. Apa yang harus kulakukan? Apa kabar kalian berdua? Untuk apa kau datang ke sini? Memangnya kalian tidak tahu apa yang mau kulakukan? Kau menginginkan kita perawan Kyo. Kami tinggal tersembunyi di sini, tidak ada konflik dengan dunia luar. Baik, akan kuberikan kitab itu padamu. Berikan. Ternyata dia mengira kitab perawan Giok adalah sebuah buku. Tulisan kitab itu diukir di dinding kamar yang lain. Akan kuberitahu kebenarannya. Biarkan dia sendiri yang mencari tahu kedalaman arti kitab itu. Kami hanya butuh beberapa jam lagi. Begitu energi Lungar terbuka, alangkah mudahnya membunuhnya. Ternyata kau sudah mengobati lukanya. Kali ini Tuhan akan membantuku. Terima kasih atas bantuan kakak. Limocho, kalau bukan karena pukulanmu tadi, titik energi Lungar tidak akan cepat terbuka. Lungar, apa yang terjadi? Pukulannya mengandung racun. Memangnya kalian tidak tahu? Pukulan telapak ular berbisaku mengandung racun. Kita pergi. Kungfu anak ini aneh. Tenaga dalamnya mengagetkan. Aku harus menunggu sampai racunnya bekerja, baru dapat mendekatinya.
Luker, bagaimana keadaanmu? Gunakan tenaga dalam untuk mengeluarkan racunnya. Kalian bisa lari kemana? Lihat apa yang akan kulakukan ketika racunnya sudah beraksi. Yoko, apa yang terjadi padamu? Limocho, meskipun hari ini aku mati, aku tidak akan memberikan kitab itu. Yoko, kau tidak apa-apa. Limocho. Jangan pernah berharap kita perawan giok seumur hidup. Kita perawan giok. Kita perawan giok. Penipu. Limocho, jangan pernah bermimpi kalau kau bisa keluar dari situ. Akan kukerahkan tenaga dalamku untuk mengeluarkan racun. Wanita iblis, kau gunakan tempat ini untuk menyerang kami. Kau pasti sudah tahu kalau selama ini Limocho itu jahat. Kau tidak waspada. Sekarang apa gunanya mencaci makinya? Tutup mulutmu. Sudah cukup bicaramu. Kami sudah berbaik hati membantu mencari adikmu. Tapi kau malah menyalahkan kami. Orang baik memang tidak dapat balasan. Adik, sudahlah, jangan berdebat dengannya. Kalian, baiklah, akulah yang salah. Semuanya salahku. Sudahlah, sudah. Aku yang salah. Kau jangan menangis lagi. Aku minta maaf padamu. Jangan menangis lagi. Apa aku harus membunuh dulu, baru minta maaf? Kau jangan bicara sembarangan. Itu tidak sama. Hei, sudah, hentikan, jangan bertengkar. Sudah. Dulu kalian tidak pernah begini. Memang bagaimana kami sekarang ini? Sekarang kalian begini. Aku tidak akan memaafkan kalian. Baik. Terserah apa yang kau lakukan. Sekarang bagaimana? Aku benci kalian. Apa gunanya kau Kalian membenciku? jangan berisik. Aku mendengar suara. Itu suara tangisan bayi. Itu suara adikku. Adikku. Kalau begitu kita bisa selamat. Tapi adikku itu kan bayi. Bagaimana bisa menyelamatkan kita? Karena dari sini bisa mendengar suara tangisan. Jadi di antara dua kamar rahasia, pasti ada lubang udara. Benar, kakak Yailu memang pintar. Tentu saja Kak Yelu pintar. Memangnya yang terpikir oleh kalian berdua? Sudah. Kita jangan bertengkar karena masalah sepele. Kalau aku tidak salah menebak, karena di antara dua kamar rahasia ada lubang udara, maka di dinding pasti ada bagian yang rapuh. Kalian mundurlah. Kita harus menggabungkan kekuatan kita untuk membuka dinding ini. Baik. Itu adikku. Ayo cepat. Biar aku duluan. Sudah, jangan menangis. Sudah ya. Xiang-er, tenang ya. Jangan nangis. Kenapa Xiang-er menangis terus? Jangan-jangan dia lapar. Di sini ada madu. Kau ini benar-benar pintar. Xiang-er sudah tidak menangis lagi. Tadi, jika bukan karena tangisan Xiang-er, kita pasti masih terkurung.
Karena kita sudah berhasil, kita cari wanita iblis itu untuk buat perhitungan. Iya, baik. Ayo jalan. Ayo. Ayo. Akan kugunakan caramu untuk melukai dirimu sendiri. Kau tenang saja. Aku akan mengeluarkan racunmu. Sebenarnya di mana wanita itu bersembunyi? Kita lihat di sana. Jangan takut, Lumbar. Tidak ada apa-apa. Peti matinya tidak tertutup rapat. Kau pasti bersembunyi di sana. Lihat saja. Lumbar. Yoko, Yoko. Yoko, dan Alung. Aku tidak tahu yang di dalam sana kalian. Jadi aku salah melempar jarum beracun. Tapi ibuku punya obat penawarnya. Sebelumnya Raja Wali di rumah kami terkena jarum perak Lemoco, juga diobati dengan obat itu. Tapi kenapa kalian yang masih hidup berada di dalam peti mati? Kenapa kau lagi? Kenapa setiap kali soal kau? Kenapa? Kau mau apa? Yoko, sudahlah. Mungkin ini nasibku. Jangan salahkan orang lain. Kau jangan emosi. Ini. Itu. Sombongnya, bukannya aku sengaja untuk mencelakai kalian. Aku minta maaf. Kenapa kau begitu marah? Hanya 2 jarum perak saja. Memangnya kenapa? Saudara Yoko, kau jangan marah dulu. Kami berlima dikurung oleh Lemoco di dalam kamar rahasia. Kami baru saja keluar. Nona Fuer hanya ceroboh. Jadi, dia... Siapa yang ceroboh? Bukankah tadi kau juga berpikir di peti itu ada Lemoco? Aku... Yoko, aku tidak suka mereka di sini. Suruh mereka pergi. Pergi, saudara Yoko. Yoko, jangan salah paham. Kami diperintahkan Nyonya Kui untuk mencarimu. Demi menyelamatkan anak itu. Kalian mau mencelakai istriku, kan? Mencelakai istrimu? Oh, istrimu terkena jarum beracun. Nyonya Kui ada obat penawar. Dia ada di luar. Tahukah kalian, karena gangguan kalian ini, jarum beracun sudah masuk ke dalam titik utama saluran energi istri. Hah? Sesakti apapun Nyonya Kui, apa dia bisa membangkitkan orang mati? Apa kesalahan ibuku? Kau kan tidak punya rumah, tapi kau tinggal di tempat kami. Sekarang kau malah membalas kebaikannya dengan mengambil adikku. Kalian sangat menyukai anak itu, kan? Hari ini aku akan merampasnya, agar kalian menyesal seumur hidup kalian. Dia sudah mengambil adikku. Kita kejar. Lemoco, jangan kabur. Lemoco juga sudah pergi. Kita harus bagaimana? Kita keluar dulu. Ibumu pasti punya rencana. Baik.
kita pergi. Ayo. Baik. Ayo. Sebelah sini. Baik. Ayo cepat. Iya. Ini pasti ulah tentara Mongol. Mereka membakar hutan setelah gagal menyerang istana Chongyang. Ibu, ibu di mana? Ibu, ibu, itu ibu. Nona! Fuar! Fuar! Adikku! Nona! Fuar! Adikku! Adikku! Ibu, Adikku! Fuar! Kembali! Nona! ibu, ibu di mana? Ibu. Bertanyalah pada dunia, apakah cinta itu? Dia membuat pria dan wanita saling menyerahkan nyawanya. Ibu! Kenapa kau di sini? Nona, api di sini besar. Kau harus hati-hati. Apa kau melihat ibuku? Ibumu? Dia di sana. Jangan panik. Sebentar ibumu akan datang carimu. Api di sini besar sekali. Jadi nanti kau juga akan mati terbakar. Tolong aku! Tolong aku! Yoko, apa kau tidak ingin menyelamatkannya? Gadis itu sudah mencelakaiku dan juga dirimu. Ini balasan yang pantas dia terima. Dia sudah memutuskan denganmu. Aku juga sangat marah dan ingin membunuhnya. Tapi jika kau tidak menyelamatkan dia, kau akan menyesal. Dengan tidak membunuhnya, aku sudah balas kebaikan orang tuanya. Ayo pergi. Yoko, lebih baik selamatkan dia. Apa kau datang untuk mengejekku? Tangkap! Terima kasih. Semuanya sudah habis terbakar. Entahlah seperti apa pemandangan setelah tanaman di sana bertumbuh lagi. Lungar, itu kembang api yang dinyalakan tentara Mongol untuk merayakan pernikahan kita. Nona, kau tidak apa-apa? Yoko, guru dan adik seperguruanku dikurung di lembah putus cinta. Apa kau mau menyelamatkan mereka? Kita pergi. Ternyata mereka membakar istana Chongyang. Tidak disangka, kerja keras pendeta Chongyang musnah dalam sekejap. Untuk saya semua orang perguruan Kuancan sudah turun gunung. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Fuer dan yang lainnya. Ibu, Adik seperguruan! ibu. Akhirnya aku menemukan ibu. Bagaimana keadaanmu? Apa kau terluka? Tidak, Nyonya Kui, Saudara Wu, bagaimana situasinya? Apa kau bertemu dengan Yoko dan Siang Er? sudah. Tapi dibawa pergi oleh Kak Yoko. Dibawa pergi? Sebenarnya apa yang terjadi? Nyonya Kui, jangan khawatir. Yoko tidak akan melukai Siang Er. Dia merampas Siang Er hanya karena emosi saja. Seperti tadi, ketika Limocho mau mencelakai Fuer, dia juga menyelamatkannya. Hutang kami pada Yoko semakin lama semakin banyak saja. Karena Yoko membawa Siang Er dan Nona Lung terkena racun. Kelihatannya mereka tidak akan pergi jauh. Kalau kita kejar, pasti bisa menyusul. Yoko kena racun bunga cinta, walaupun disusul tidak bisa selamatkan. Masalahnya pasukan Mongol sedang di Gunung Chongnan untuk menangkap perguruan Kuancan. Jika bertemu dengan mereka, kita akan celaka. Ibu, ayo kita pulang. Kita minta bantuan ayah. Musuh besar di depan mata, mana mungkin ayahmu meninggalkan Xiangyang. Begini saja,
Karena sementara ini Siang Er tidak dalam bahaya, lebih baik kita pergi ke Lembah Putus Cinta untuk menyelamatkan Biksu Tianchu dan saudara Chu. Begini juga bagus. Yoko akan ke Lembah Putus Cinta untuk mengambil obat penawar. Jangan ditunda lagi. Kita berangkat ke sana. Ayo. Ayo. Kelihatannya salju ini turun semakin lebat. Celaka kalau sampai salju menutupi jalan gunung. Kita harus segera turun. Yoko, menurutmu kakak seperguruanku pergi kemana? Di saat seperti ini kau masih peduli padanya. Sudah bagus aku tidak membunuhnya. Ya, aku kasihan padanya. Api besar sudah membakar Gunung Jongnan. Entahlah apakah Nona Fu dan yang lainnya bertemu dengan tentara Mongol. Apakah para pendeta perguruan Kuan Chen bisa meloloskan diri? Kau tahu kenapa nenek guru membuatmu jadi tidak berperasaan dan keinginan sehingga tidak bertanya apapun? Itu karena hatimu terlalu baik. Dia takut kelak kau akan menderita. Tapi tidak disangka kau malah bertemu denganku. Semua usaha meditasimu menjadi sia-sia belaka. Kalau dipikir-pikir, aku bersalah pada nenek guru. Benar, kau sangat baik. Tidak disangka, aku pun terpengaruh olehmu. Apa boleh buat? Ini disebut takdir. Kita harus menerimanya. Long Er, coba lihat. Di sana ada rumah kayu kecil. Jangan-jangan ada yang tinggal di sana. Kita lihat ya. Iya. Kita menginap semalam. Ayo. Di sini ada orang tidak? Yoko, pun tidak ada, mungkin tidak ada orang. Ini digunakan sementara oleh para pemburu. Tapi sekarang bukan musim berburu. Kelihatannya di sini tidak akan ada orang lagi. Kita memang butuh tempat menginap. Kelihatannya ini memang seperti rumah pemburu. Kau pasti sudah lapar. Aku siapkan makanan ya. Aku belum lapar, mungkin Siang Er yang lapar. Kalau begitu akan kusiapkan madu untuk. Ini berikan pada Siang Er. Ini, Entah kenapa saat itu aku merampasnya. Sekarang kalau dipikir, ini hanya menambah masalah. Siang Er lucu sekali. Kau tidak menyukainya? Dia memang lucu. Tapi sayang, dia bukan anak kita. Api sudah membakar habis Gunung Zongnan. Kelihatannya kita berhasil. Pasukan Mongolku sudah menjelajah timur dan barat. Sudah mengalahkan banyak musuh. Untuk memusnahkan sekelompok kecil pendeta perguruan Kuansan. Seperti menginjak segerombolan semut saja. Kenapa kau tidak bersama dengan gurumu Hakim Roda Emas? Untuk apa kau mencariku? Angin dan salju di sini sangat besar. Kita cari tempat yang tenang. Ada masalah yang mau kubicarakan denganmu. Baik. Di depan ada cahaya lampu. Kita ke sana. Baik. Di sini tempatnya? Benar. Lungar, kelihatannya ada beberapa orang dari dunia persilatan. Sepertinya kemampuan kungfu mereka lumayan. Aku akan layani mereka. Kau bawa Siang Er ke dalam dan pura-puralah sakit. Kami pengembara, badai salju menghalangi perjalanan kami. Mohon untuk menginap 1 malam. Bukankah itu suara Huotu? Maaf Tuan, kami terjebak badai salju. Kami mohon untuk menginap 1 malam. Benar. Mohon Tuan pejabat memberikan izin. Aku bukan pejabat, tapi hanya pemburu biasa. Kalau mau menginap, silakan saja. Di sana ada api unggun.
Anggap saja rumah sendiri. Besok pagi aku masih mau ke gunung untuk berburu rusa. Aku tidak akan menemani kalian. Baik, silakan saja. Ibunya anak-anak, apa batukmu belum sembuh? Cuacanya sangat dingin, aku tidak tahan. Aku mau menemani mereka. Permisi. Dia hanya pemburu biasa. Kenapa begitu gelisah? Saudara, perguruan Kuanchen dan partai pengemis adalah dua penghalang besar yang menghalangi Mongol untuk masuk ke Cina. Sekarang perguruan Kuanchen sudah musnah. Tinggal partai pengemis. Jika kau bisa membantuku menghancurkan partai pengemis, maka aku jamin kau akan menikmati semua kesenangan dunia ini. Kau mencariku karena masalah ini. Aku harap kau membantuku membasmi Lu Yujiao. Takutnya aku punya keinginan, tapi tidak punya kemampuan. Saudara, apa maksud perkataanmu? Aku kenal diriku, kungfuku rendah. Takutnya belum berhasil melukai ketua Lu, aku sendiri celaka. Lagi pula, sekarang berbeda dengan dulu. Huotu, jangan kira aku tidak tahu. Sejak pertarungan di Gunung Zhongnan, kau dan gurumu Hakim Roda Emas punya pandangan berbeda. Takutnya sulit sekali bertemu dengan Pangeran Kubilai. Jadi kelihatannya jaminanmu padaku akan sulit untuk terwujud. Saudara, selama ini aku setia pada Pangeran keempat. Tidak ada hubungannya dengan Hakim Roda Emas. Asal aku berjasa, maka Pangeran keempat akan memandangku dengan cara yang lain. Kalau kau membantuku menghancurkan partai pengemis, kau akan kuangkat menjadi jenderal. Pepatah mengatakan, jika sudah terbiasa menjadi pengemis, malas jadi pejabat. Hubungan kita lumayan baik. Nanti kita susun rencana. Perutku lapar. Mau mencari ayam dulu. Ini percuma saja. Dia harus dihabisi. Aku jamin, Huotu pasti akan membunuh pengkhianat partai pengemis itu. Bagus juga. Kita tidak perlu turun tangan. Yoko, aku hanya ingin hidup bahagia bersamamu. Biarkan saja mereka saling membunuh. Kau tidak usah ke sana. Aku tahu. Tuan, tolong buka pintunya. Lunger, kelihatannya harapanmu akan pupus lagi. Hutu sudah kembali. Suaranya berbeda. Mungkin itu orang yang bermarga. Kau sembunyilah. Mohon bertanya, Pak. Di mana temanku? Temanmu yang tadi. Benar. Dia bilang mau pergi mencarimu. Mencariku? Bukankah dia sudah kembali? Yoko, Kau tidak menyangka kalau seorang pemburu di tengah hutan tahu kungfu menotok jalan darah, kan? Yoko, langsung bunuh saja orang seperti ini. Lunger, apa kau mau membuat manusia salju? Mau? Sudah selesai. Lunger, coba lihat. Bagus sekali manusia salju ini. Putih, gemuk, licin, dan juga bersinar. Lebih menarik kalau ada sepasang. Kau mau sepasang? Aku ada ide. Kita tunggu Huotu kembali dulu. Lalu membuatnya seperti manusia salju berbentuk labu untuk menjadi pasangannya. Lunger, di luar dingin. Ayo, kita masuk ke dalam.